Sugeng rawuh balik maneh neng channel Braiklip. Wes ora usah ngalor ngidul kaken ngomong ora jelas, sing jelas rokok endang disumet disambi nyimak film sing paling apik di tahun 2025. Kisah berawal di Kepulauan Inggris pada tahun 1790. Terlihat seorang gadis cantik berlarian ke pegunungan yang luas, dan terlihat juga di belakang ada anak laki-laki yang terlihat ketakutan sedang berlari juga. Sedangkan di belakang muncullah beberapa kelompok orang tua paruh baya, tapi bukan botuna ya. Gadis itu berlari sampai ke persawahan dan juga sampai hutan yang sangat luas, hingga akhirnya gadis itu melihat satu rumah besar yang ada di sana. Terlihat bocil itu juga terus berlarian mengikutinya dan sempat berhenti dan bersembunyi di pohon yang besar. Di saat gadis itu mau masuk rumah, tiba-tiba angin kencang dan di waktu bersamaan pemilik rumah datang dan langsung menutup pintunya. Kita kenalkan dulu, gadis itu bernama Tornado. Ia hanya diam di balik pintu tanpa sepengetahuan pemilik rumah. Tak lama kemudian setelah pemilik rumah masuk lagi, diam-diam Tornado masuk ke rumah itu dan bersembunyi di sana. Sedangkan gerombolan laki-laki itu entah ada permasalahan apa di antara mereka. Seorang pemimpin kelompok yang bernama Sugarman memanggil rekannya dan setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, kelompok Sugarman ini sampai ke rumah tua dan segera masuk untuk mencari Tornado. Kemudian pemilik rumah datang dan ia kaget kenapa orang-orang ini bisa masuk seenaknya sendiri. Tanpa basa-basi, Sugarman menanyakan ke pemilik rumah kalau mereka sedang mencari seorang gadis dan juga anak laki-laki yang kemungkinan masuk ke rumah ini. Karena tidak ada jawaban apa-apa dari pemilik rumah, Sugarman memerintahkan anak buahnya untuk menyusuri semua ruangan yang ada. Entah apa yang terjadi, Tornado terlihat sangat ketakutan dengan kelompok yang dipimpin Sugarman itu. Ternyata warga di sana juga sudah tahu dengan kelompok Sugarman ini, yaitu kelompok perampok, penjahat, dan juga pembunuh sadis yang beroperasi di pedesaan Skotlandia pada akhir abad ke-18. Mendengar kelompok Sugarman mulai berpencar ke seluruh ruangan, Tornado berusaha mencari tempat yang lebih aman dan kemudian ia menemukan lantai kayu yang sudah rapuh. Dengan pelan-pelan Tornado melewati papan itu. Karena anggota Sugarman yang badannya besar juga melewati itu dan setelah memeriksa beberapa ruangan tapi juga tidak menemukan Tornado, Sugarman ajak anak buahnya untuk segera pergi dari rumah ini. Sedangkan di dalam saat Tornado keluar dari persembunyiannya, ujuk-ujuk dia bertemu dengan anggota Sugarman. Pria ini bernama Little. Ia adalah anak dari bos Sugarman yang cukup bandel dan tak menurut dengan ayahnya. Little mengatakan ke Tornado untuk mengantarkan ke tempat emas itu. Tapi karena Sugarman sudah memanggil Little, "Just take me to the cone, or I'll throw you to the dogs. I'll be coming back. If you run, I'll catch you." sebelum pergi, salah satu anggota yang bernama Kitten menggambarkan peta keberadaannya dan juga kereta yang dimiliki Tornado. Sugarman ingatkan ke semua untuk menemukan dan tidak membunuhnya. Tapi tiba-tiba Little mengatakan kalau di daerah lain ada sekelompok pemain sirkus yang berkemah dan kemungkinan mengenal Tornado. Sehingga Little akan berusaha mencari ke sana sendiri, tapi karena Sugarman menyuruh Kitten untuk menemani, Little pun tak bisa menolak kemauan ayahnya. Not anymore, though. Yeah, well, you always been little to me. Lalu Sugarman suruh anak buahnya untuk jalan duluan dan dia akan menyusulnya. Ternyata tanpa sepengetahuan mereka, perut Sugarman terlihat luka parah dan itu membuat Sugarman sedikit lemas. Singkat cerita, setelah kelompok Sugar sudah pergi jauh dari rumah itu, Tornado pun memutuskan untuk kabur dan segera menuju ke teman-teman lamanya yang juga pemain sirkus keliling.
Di kejauhan ternyata bocil itu juga terus mengikuti Little dan juga Kitten. Karena Little tak mau Kitten mengetahui rencananya, Little pun segera menyikat Kitten dan bocil itu melihat dengan mata kepalanya sendiri. Saat Little berusaha menutupi tubuh Kitten dengan rumput dan juga tanah, ia melihat Tornado berlari ke arah tempat perkemahan grup sirkus lainnya. Terlihat juga kelompok Sugarman sedang mengarah ke sana. Di tempat perkemahan terlihat semua orang-orang sedang mempersiapkan keahliannya masing-masing untuk pertunjukan selanjutnya. Kemudian si bocil itu juga terus mengikuti Tornado dan bersembunyi di sana. Tapi Tornado tak memedulikan itu dan ia segera masuk ke tempat bapak-bapak yang bernama Min. Min ini juga salah satu teman baik ayahnya Tornado yang bernama Sujin. Nampaknya ia belum tahu kalau ternyata ayahnya Tornado sudah meninggal. Di tempat itulah Tornado menceritakan semua kejadian yang membuat ayahnya meninggal dunia. Suatu hari, di tengah hutan yang luas, seorang laki-laki sedang berlatih kemampuan dalam menggunakan samurai. Tak lain tak bukan adalah Sujin, seorang samurai. Ia adalah ayahnya Tornado. Lalu, karena waktu sudah siang dan pertunjukan sirkus tinggal 2 jam lagi, Sujin segera membangunkan Tornado yang masih tidur pulas di kereta dorongnya. Tiap harinya, Sujin terus melatih Tornado untuk mengasah kemampuan samurainya. Bukan hanya sekedar untuk pertunjukan sirkus, tapi juga untuk bela diri. Usut punya usut, ternyata pertunjukan ini tak lain adalah usaha Sujin untuk bisa bertahan hidup dan bisa menghasilkan sedikit uang dari penonton. Sementara itu, kini Sujin dan Tornado akan memulai pertunjukannya dengan bonekanya. Di sisi lain terlihat sekelompok penjahat, perampok dan juga pembunuh yang sadis, tak lain adalah kelompok Sugarman. Mereka baru saja berhasil merampok emas dalam jumlah besar. Dengan emas itu mereka akan bisa bertahan hidup sampai ke musim semi. Sugar perintahkan anak buahnya untuk membawa emas ini ke tempat yang aman dan nantinya akan dibagi rata ke semua anggota. Terlihat Little tidak setuju dengan rencana ayahnya yang akan membagi sama rata. Little tak terima karena salah satu dari mereka yang tak melakukan apa-apa alias bagian kompor saja. Well, the work wasn't equal, so why should the split be? Tapi dengan dedikasi tinggi dan kebijaksanaan Sugarman sebagai pemimpin, Sugarman tetap akan membagi rata dan mengabaikan usulan dari anaknya sendiri. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, anggota Sugarman melewati pertunjukan itu. Mereka menyempatkan istirahat dulu dan menonton pertunjukan Sujin dan juga anaknya. Hello, I'm Yuma. Have you suffered enough? Should I put you out of your misery? Saat pertunjukan itu, Tornado sedikit kurang fokus karena pandangannya teralihkan ke bocil yang pergerakannya mencurigakan. Ternyata bocil itu diam-diam mau mencuri emas dalam karung yang kebetulan anak buahnya Sugar lagi fokus ke pertunjukan itu. Singkat cerita, setelah pertunjukannya selesai, mereka mau lanjut perjalanannya. Ia baru sadar kalau ternyata emas dalam karung itu sudah tidak ada. Very funny. Sedangkan Tornado sendiri juga langsung berusaha merebut emas itu dari bocil yang membawa. Sayangnya pergerakan mereka dipantau terus oleh Little. Tapi Little sengaja membiarkan karena Little sebenarnya ingin menguasai emas itu sendiri. Tornado menyimpan emas di kereta dorongnya dan menyuruh bocil untuk sembunyi di sana. Saat Tornado mengutip uang seikhlasnya dari penonton, tiba-tiba anggota Sugar menangkap dan menanyakan keberadaan 2 karungnya. Di sini Tornado menipu dengan mengatakan, Where did he go? In the forest. In the forest! di saat Tornado lagi bersih-bersih keretanya, Little terus mengawasinya. Menyadari hal itu, Tornado mengajak ayahnya untuk segera pergi dari tempat ini. Tak lama kemudian, Sugar dan rekannya datang, tapi Little mengatakan ke ayahnya kalau mereka tak ada hubungannya. You look in that wagon? Oh no, I doubt they'll have anything to do with it. Di tengah perjalanan, Tornado mengecek emas itu dan ia cuma memberi 1 keping emas ke bocil lalu mengeluarkan bocil dari keretanya. Tak jauh dari sana, tiba-tiba Sujin berhenti karena ada pohon yang tumbang di tengah jalan. Sedangkan di kejauhan Tornado melihat kelompok Sugarman mulai mendekatinya. Ia segera menyembunyikan emas itu di lubang dekat pohon besar.
Saat ia kembali ke kereta, tiba-tiba ayahnya sudah tidak ada. Saat Sujin bersiap dengan samurainya, tiba-tiba ayahnya muncul dan melempar samurai tornado ke atas sambil mengatakan kalau letaknya tinggi, tak ada satupun orang yang bisa menjangkaunya. 誰も手が届かない高いところだ。 Karena Sukar berhasil menangkap bocil itu dan dapat info darinya, Sukar segera perintahkan anak buahnya untuk memeriksa karung emas di keretanya Sujin. Tapi sayangnya setelah mengecek semuanya, ternyata karung itu tidak ada. Bahkan Little juga memastikan dan mengeceknya sendiri. Setelah dipaksa Sukar, bocil itu mengatakan dengan jujur kalau Tornado yang sudah mengambil emasnya. Tapi karena Tornado dan Sujin tidak mengakuinya, Sujin menyuruh Tornado untuk segera balik badan dan ねえだ。そこに立って後ろ見てろ。 setelah menyadari ayahnya sudah mati, Tornado segera berlari dan terlihat juga bocil itu mengikuti di belakangnya. Selesai Tornado menceritakan semuanya ke Min, tak lama dari itu Sugarman dan kelompoknya datang. Ia langsung masuk ke tempat bosnya sirkus yang bernama Fanny dan juga Pak Tua ini. Sugar mengatakan kalau dirinya sedang mencari seorang gadis dan juga anak laki-laki. Pak Tua hanya terdiam dan ia malah mengatakan kalau dirinya sempat mendapatkan kabar bahwa ada setumpuk emas yang dicuri beberapa kelompok di sebuah gereja. Di sisi lain, bocil itu langsung masuk di tempat Tornado sembunyi dan mengatakan kalau kelompok Sugarman sudah datang. Sayangnya saat masuk ke tempat itu, salah satu anak buah Sugar melihat bocil itu. Ia pun segera memberitahu Sugar dan di saat mereka mulai mendekat ke tempat itu, Min berusaha menghadangnya dan akhirnya mereka berhasil menangkap Tornado dan bocil itu. Terpaksa Tornado memberitahu keberadaan emasnya disimpan. In the forest. In a hole by a tree. Di saat Sugar perintahkan untuk menyikat Tornado, tiba-tiba Min bangun dan langsung menubruk Sugar. Setelah dibantu anak buahnya, Sugarman perintahkan anak buahnya untuk membakar tempat ini. Bos dari sirkus itu segera perintahkan semua untuk berlari ke arah hutan. Sedangkan anak buah Sugar lainnya terus mengejar Tornado dan bocil hingga pada akhirnya ia berhasil menangkap bocil itu. Terlihat Tornado mengabaikan dan terus berlari. Karena pelarian cukup jauh, Tornado merasa capek dan istirahat sebentar. Tapi tiba-tiba dari belakang Little menodong dengan pisaunya dan meminta Tornado untuk mengantar ke arah emas itu. Now take me to the gold, or I'll slit your throat. Sebelum sampai ke tempat emasnya, mereka bertemu lagi dengan Sugar dan kawan-kawan. Di sana Little menanyakan ke ayahnya tentang di mana emasnya. Tapi karena ayahnya tak bisa menjawab, Where's the gold? saat itu Tornado segera lari ke arah keretanya dan ia sangat sedih melihat ayahnya yang sudah meninggoy. Kemudian Tornado segera mengecek emas itu, ternyata juga sudah tidak ada. Tak jauh dari tempat emas itu disimpan, Tornado melihat bocil yang sudah tergeletak tapi ia masih bernapas. Karena waktu sudah malam, Tornado mengajak bocil itu bermalam di keretanya. Tornado mengatakan kalau semuanya sudah berakhir karena kelompok Sugarman sudah mendapatkan emasnya. Tapi tiba-tiba bocil mengatakan kalau emasnya sudah hilang dan tidak ada di sana. Tornado segera melihat dan ingat dengan ucapan ayahnya saat melempar pedangnya tinggi di atas. 誰も手が届かない高いところだ。入らん。 Tornado segera mengambil emasnya dan kembali ke kereta. Ia mengatakan ke bocil itu untuk segera pergi dari tempat ini besok karena ia yakin kalau Sugarman akan kembali dan membunuhnya. Panjang lebar Tornado ngomong, bocil itu ternyata sudah meninggoy.
Tornado sangat sedih dan dia merasa kecewa karena sampai dengan sekarang Tornado juga belum mengetahui namanya bocil itu. Malam itu juga ia menguburkan jenazah ayahnya dan juga bocil. Kemudian ia juga mempersiapkan beberapa senjatanya untuk melawan Sugarman. Keesokan harinya, subuh menjelang terbitnya matahari, Tornado menggunakan kapal kecil menuju ke tengah sungai dan membuang karung emas itu. Sedangkan geng Sugarman juga terus melanjutkan perjalanannya. Di saat mereka sampai ke kereta, ternyata sudah tidak ada siapa-siapa. Dengan sisa alkoholnya, Sugarman langsung membakar kereta dorong itu. Sugarman perintahkan semua anak buahnya untuk segera menemukan Tornado. Find her, I'll kill a fucking lot of you. Pencarian pun dimulai dan mereka memutuskan untuk saling berpencar. Kemudian Tornado melihat kakek tua itu sendirian. Dengan ilmu samurai warisan ayahnya, perasaan takut pun jadi hilang. Omae. I'm gonna gut you with it. Setelah menyikat kakek tua, satu persatu anak buah Sugarman berhasil disikat habis sama Tornado. Hingga akhirnya Tornado bertemu dengan sniper Sugar dan juga kulit hitam yang juga mahir dalam penguasaan samurainya. Tapi karena satu kesalahan dari sniper itu, akhirnya Tornado bisa membabat si hitam. Singkat cerita, ketika Tornado kembali ke kereta, di sana ia melihat Sugarman yang sudah tak berdaya lagi karena luka di perutnya mulai parah dan kehabisan darah karena ia sempat terkena sabetan samurainya Fujin. Mungkin karena Tornado kasihan melihat Sugar, ia membiarkan Sugar hidup dan membiarkan mati pelan-pelan saja. Kemudian Tornado segera pergi dari tempat itu dan bertemu dengan bos sirkus. Bos sirkus sempat memberinya makanan dan mengatakan kalau Tornado bukanlah pembunuh. Di akhir film, Pak Tua dengan lantang mengatakan, I am Tornado. I am a samurai. dan akhirnya filmnya rampung. Matur suwun kabeh ya sing wis nonton sampai rampung. Aja lali like, nek tra sempet ya komen lur. Syukur-syukur gelem subscribe. Ya wis lur, tak dongakne kabeh sing wis nonton iki sehat awake, nyambut gawene lancar, rezekine lancar, sing penting barokah. Dan untuk kata-kata hari ini, ngene, jane nek gagal bolak-balik iku wajar wae. Sing ora wajar ke nek lagi berusaha gagal pisan wae langsung nyerah. Tapi mungkin enek sebagian wong sing ngomong nek gagal kuwi mergo memang nggak mampu utawa kurang pinter. Tapi kuwi bebas, kuwi milih sing ndi lur. Matur suwun.